Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau telah memberi firman menjadi lampu bagi kaki kami yang terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami betul akan firman. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yosua pasal 1 menjadi dasar renungan kita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada minggu ini. Yosua pasal 1, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yang Tuhan Allah mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua, pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudara dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negeri sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan cerita Musa, demikianlah kami akan mendengarkan beritamu. Hanya Tuhan Allah kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita, ujian pada Kristus firman yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudara masih mengingat renungan minggu lalu, pembacaan tentang bagaimana Musa mewariskan
kepemimpinan yang dia terima dari Tuhan kepada Yosua. Dia menyampaikan itu. Jadi di dataran seberang Sungai Yordan, Musa melantik atau mentahbiskan Yosua untuk menjadi pengganti dengan keputusan dari Tuhan. Itu bukan keputusan dari Musa. Musa tidak bisa menyeberang Sungai Yordan, dan yang akan memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan adalah Yosua. Itu adalah keputusan Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua kita baca sekarang ini. Yosua mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Apa yang dibilang Musa sekarang ini kamu akan laksanakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedengarannya enak kalau kita renungkan minggu lalu penyampaian Musa. Sekarang Yosua mulai bekerja. Ini kedengarannya seperti mudah, seperti membalik telapak tangan, tapi sebenarnya tidak. Yosua menjadi pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Kenapa disebut merebut? Karena tanah Kanaan bukan tanah kosong tanpa manusia. Ya, tanah Kanaan bukan tanah kosong tanpa penghuni. Dan bangsa Israel yang mau menyeberang ke tanah Kanaan ini tidak bawa senjata, bukan tidak bawa, tidak punya. Sewaktu keluar dari tanah Mesir, mereka terburu-buru dan mereka hanya bawa kalau senjata tajam itu cuma pisau dapur. Tapi Tuhan bilang kamu akan merebut. Jaminan kemenangan untuk merebut itu Tuhan tegaskan sekali lagi kepada Yosua. Tapi saudara, sekali lagi saya mau bilang, Yosua tampil sebagai pemimpin yang akan merebut. Ini bukan pemimpin yang dadakan. Dan bangsa Israel juga yang akan merebut menjadi pemenang, bukan dadakan. Secara khusus, karena ini bicara Yosua sebagai pemimpin, saya mau saudara ikuti. Saya akan sampaikan secara ringkas, secara cepat, ya, ringkasan rekam jejak Yosua. Ya, kita tahu kalau mau ada pemilihan pemimpin, mesti ada, kita tahu rekam jejak. Ya, dan rekam jejak Yosua. Siapa mau jadi pemenang juga harus bisa secara jujur, objektif, saudara tahu rekam jejak saudara. Yang mau merebut kemenangan harus tahu rekam jejak. Oke, saya baca secara ringkas saudara. Pertama, Yosua adalah cucu dari kepala suku Efraim, yaitu Elisama. Kedua, ini semua bersumber di Alkitab ya. Nanti kalau mau cari, tekan di Google Yosua cucu siapa. Kedua, ia lahir dan besar di Mesir dan dipanggil menjadi ajudan Musa ketika ia masih muda. Mungkin saya sebut. Pertama tadi saudara bisa baca 1 Tawarik 7 ayat 26-27, bilangan 1 ayat 4-10. Yang kedua, dia lahir dan besar di Mesir dan dia sejak muda menjadi ajudan dari Musa. Keluaran 33 ayat 11. Ketiga, Yosua mematuhi perintah Musa untuk membentuk pasukan yang terorganisir untuk memukul mundur tentara Amalek. Kejadian 17 ayat 9, 18, 13. Dan Yosua meraih kemenangan melawan Amalek. Yang keempat, sebagai wakil suku Efraim, Yosua menjadi bagian dari tim penyelidik Kanaan yang berangkat ke Kades. Bilangan 13 ayat 8. Kelima, ketika 10 orang penyelidik tanah Kanaan berhati kecil dan mengusulkan untuk tidak melanjutkan perjalanan
Yerusalem. Bilangan 14 ayat 37 dan 38. Ketujuh, waktu Musa sendirian menghadap Allah di Gunung Sinai, Yosua siaga menanti. Keluaran 39 ayat 40, Keluaran 40 ayat 26 dan 7. Yosua belajar menantikan waktu Tuhan. Dia tidak bilang, Musa bagaimana, lama sekali. Dia tahu Musa sedang berhubung dengan Tuhan dan dia menanti. Terserah Tuhan sampai berapa lama bicara dengan Musa, dia tetap menunggu Musa. 8, di dataran dekat Sungai Yordan, Yosua ditabiskan menjadi panglima tentara Israel. Renungan kita minggu lalu. Pada waktu itu, umurnya kemungkinan adalah 70 tahun. Jadi kalau 40 tahun mengembara bangsa itu, saudara, Tuhan bilang waktu 12 pengintai pergi, 2 saja, Yosua dan Kaleb bilang, kita tetap maju. 10 orang itu dan semua yang memberontak kepada Tuhan, yang usianya 20 tahun ke atas, dinyatakan mati. Tuhan tidak perkenankan untuk maju masuk tanah. 40 tahun proses itu terjadi. Sesungguhnya Musa dan Kaleb lebih tua dari Musa kurang lebih 15 tahun. Dorang masuk di angkatan yang keluar, saudara, bisa nanti baca di Bilangan pasal 1. Waktu keluar dari tanah Mesir, dicatat yang 20 tahun ke atas. Jadi kalau mereka mengembara 40 tahun dan waktu mau menyeberang ke Kanaan umur 70 tahun, berarti kira-kira waktu Musa keluar dari tanah Mesir 30 tahun. Masih terhitung muda. Dia diperkirakan meninggal umur 120 tahun. Masih muda. Tapi bagaimana dia berproses? 40 tahun bersama dengan, jadi 30 tahun di Mesir, tentu dia juga mengalami tindasan di Mesir. Keluar di padang gurun Sinai, padang gurun Sinai, juga mengalami 40 tahun, padahal bukan besar-besar. Tapi kekuatan hati dan keteguhan hati untuk tetap tunduk pada rencana Tuhan membuat Musa layak menjadi pemimpin untuk merebut tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadi sekali lagi saya mau bilang, Yosua bukan pimpinan, bukan pemimpin yang dadakan, bukan pemimpin sulap-sulap. Kalau meraih kemenangan pribadi, ya, mulai dari 12 pengintai, Yosua dan Kaleb meraih kemenangan pribadi, tidak hanyut dengan pikiran 10 orang yang tidak mau maju lebih banyak daripada yang mau maju. Yang hati kecil, hati kecut, hati takut, hati meragukan kuasa, kasih, penyertaan Tuhan lebih besar daripada yang mau terus memuliakan Tuhan. Secara pribadi dan saudara, dalam khotbah sebelumnya saya menekankan melalui khotbah saya, tidak akan mungkin seseorang dapat memerdekakan orang lain kalau ia sendiri tidak merdeka di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin seseorang bisa memimpin orang lain, memberi dampak positif pada orang lain kalau ia sendiri tidak dapat memimpin dirinya. Dan Yosua, Musa menjadi teladan, Yusuf sebelumnya Yusuf
Jadi dalam renungan di pagi ini saya mengajak saudara, kalau Yosua yang telah memiliki banyak bekal kepemimpinan dari berbagai pengalamannya bersama Musa, mentornya dan pemimpinnya, dan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, sudah punya bekal cukup. Tapi Tuhan masih bilang hal yang sama yang diberitahukan Musa pada renungan kita minggu lalu, Ulangan 31. Sama. Tuhan masih memberikan perintah, memberikan arahan, memberikan petunjuk untuk menerangi jalan mereka meraih kemenangan. Artinya di sini saya mau kasih ingat kita, sebanyak-banyaknya pengalaman hidup kita, kita masih membutuhkan dengar-dengaran pada Tuhan. Pengalaman hidup kita, pengetahuan kita yang tinggi, keterampilan kita yang banyak tidak dapat menggeser hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Tidak. Setinggi-tingginya capaian kita berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing, atau pendidikan kita, atau perekonomian kita, kita tidak dapat katakan, sudah, saya tidak membutuhkan pimpinan Tuhan. Sudah, Tuhan cukup, saya tidak membutuhkan penyertaan-Mu. Tidak. Tuhan kasih tahu Yosua, Tuhan tahu kok. Tentu Tuhan tahu. Sedang umat saja tahu. Di dalam bagian yang kita baca ini dua setengah suku. Mereka tidak menyeberang karena mereka sudah dapat tanah di seberang sungai Yordan. Mereka tidak ke kanan. Tapi Yosua bilang, nih, kamu juga. Jangan kamu kasih tahu saudara di bawah perang sendiri. Kamu juga harus ikut menyeberang dulu. Sampai saudara itu semua tidur di tempatnya sesuai dengan tanah yang diberikan Tuhan, nanti kamu balik. Lalu dengan jawab, apa yang kau perintah kita ikut. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti menyertai Musa. Siapa yang melawan kau punya perintah, dia mati. Saudara, ini Yosua dan suku-suku yang dipimpin semua menyatakan apa yang Tuhan kehendaki itu harus diikuti. Karena itu saya mau menyampaikan menurut saya dari perenungan ini, sekalipun pengalaman kita, sekalipun kita sudah diberdayakan ulang-ulang, punya capaian yang tinggi, punya perbendaharaan, kepemimpinan, keterampilan, mantap, tapi menurut saya kita terus harus mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua dan apa yang ada di dalam Yosua pasal 1 ini. Pertama, menurut saya ada 3 kunci ya. Ada 3 kunci untuk meraih kemenangan. 1. Kunci pertama, penyertaan Tuhan. Ada lagu pop bilang, lagu pop ya, saya dengar itu Andi Amali. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan ya.
yang sombong. Dan Amsal kata, keangkuhan mendahului kehancuran. Saudara mau raih sukses apa? Mau raih kemenangan apa? Tim Pesparawi, kontingen Tantan, masing-masing tentu mau jadi meraih terbaik, terbanyak gol, terbanyak. Sekarang ini kan senang tuh, ya, semua dapat penghargaan. Mau emas, perak, perunggu, semua dapat. Tapi saya yakin semua mau emas. Saudara pastikan setiap pribadi jangan pertandingan, jangan sudah dong yang lain mewakili, ada tim doa, ada rohaniawan, pelatih. Setiap pribadi lihat respon 2,5 suku yang tidak ikut menyeberang. Kalau ada yang tidak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan melalui Yosua, dia mati. Artinya dia tidak akan menikmati kesuksesan. Dan ini pasti. Setiap kita yang masih punya, tentu kita semua punya apa-apa yang kita mau kita capai ke depan. Kita mau sukses, kita mau anak-anak kita, ibu bapak yang anaknya mau sekolah, masuk di perguruan tinggi terbaik. Kita semua pasti mau dorong sukses. Pasti. Kita orang tua sebagai pemimpin, kita takut Tuhan. Dan kita pastikan anak kita juga takut Tuhan. Sama-sama kita akan bilang, Tuhan, kehadiran, penyertaan-Mu kami perlu. Kami perlu Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Jangan lenggang sendiri, mengabaikan Tuhan yang hadir untuk menolong kita. Jangan, kalau kita tahu Tuhan sedang beserta, jangan menyembah Allah lain. Ya. Saya punya sedikit pengalaman juga menjadi pendamping dalam kontingen Pesparawi waktu itu di Wamena. Saya waktu itu di Biak. Terus kita sudah mulai mau lomba. Terus dia begini, pemimpin ini ya, ketua kontingen, saya bilang, duduk tenang. Bilang ke peserta ini, yang peserta, duduk tenang. Angkat hati. Ya. Jangan bicara lagi. Ingat. Dalam suasana rumah begini, ada orang juga yang suka bermain kuasa kegelapan. Terus terang itu pengalaman saya menjadi apa istilahnya itu, officer atau ya, untuk ikut. Kalau dulu saya kuliah, saya jadi peserta di Paduan Suara di Makassar ya. Jadi saya tidak pernah mendengar itu, tapi saya tadi waktu di Wamena duduk tenang. Saya langsung, dalam pesta paduan suara gerejawi ada orang main kuasa kegelapan. Ini aneh. Tidak boleh. Kita lihat dalam bacaan ini. Merebut tanah Kanaan, mencapai kesuksesan, tidak pakai kuasa yang lain, hanya kuatkan dan teguhkan hati. Kalau Tuhan sedang beserta, jangan kita mengandalkan Allah. Dan tidak diberi kita kontingen Tangerang tidak mengandalkan kuasa lain. Tapi saya mau bilang, kalau ada di antara kita
kontingen atau jemaat yang minta penyertaan Tuhan dalam hidup ini, tapi kita sekaligus juga menyimpan pekatan-pekatan. Saudara harus lepas, jangan mempermainkan Tuhan. Bukan cuma untuk kontingen Tangkau, bukan, untuk kita semua. Dan saudara tahu, penyembahan berhala-berhala itu antara lain, saya bawa ke kehidupan kita secara umum, suka mabuk-mabuk, itu penyembahan berhala. Ya, dulu kita masih muda, kalau dulu begitu, ada yang pemalu, bilang, sabar, sebelum Tom nyanyi, Tom dulu. Saya harap di kontingen ini tidak ada rumus itu, Karena ada rumus itu kan? Mau menyembah Tuhan kok mengandalkan air itu. Kata-kata. Saya terus terang, saya berharap saudara semua yang hadir di sini sadari, saya secara khusus mau menyembahkan tim dari Tangkau. Ya, saya harap tidak ada di antara saudara saya aku yang membuat orang tadi biar mainnya agak seret-seret, orang tampil tetap prima, dan semoga ini adalah latihan mental yang membekali saudara untuk tampil ya mulai besok dan sesuai jam. Tapi saya sendiri, saya bilang dulu tadi dong ada negasan yang di sini tuh pertama saya suara serang, mungkin saya gugukan ada tim Tangkau. Tapi habis itu suara lebih bagus toh? Ya. Jadi kalau belum ada jemaat, ada ya, termasuk suami saya bilang, kok suara bagus? Iya. Tapi saya cukup menyanyi di mimbar. Jangan susah nyanyi di depan ini. Nanti saya gemetar. Ya. Semoga semuanya maju, ya, karena saya tidak pernah lihat saudara latihan di jemaat saya toh. Ada yang tidak kenal saya kan, cuma beberapa aja. Ya, ada beberapa yang mungkin kenal saya. Saya cuma tahu iya dong ada latihan. Ya. Tapi latihan yang sudah saudara lakukan dalam kerendahan hati, dalam penyertaan Tuhan, saudara harus sadari, yang pertama kita harus memuliakan Tuhan, selebihnya Tuhan memberkati kita. Kunci yang kedua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemenangan Yosua dan bangsa Israel tergantung pada hati yang kuat dan teguh, dan hati yang demikian hanya ada ketika manusia berpaut pada Tuhan dan kehendaknya. Apa kehendaknya? Jelas Tuhan sendiri sampaikan. Satu, bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan yang ringkasnya. Jadi, ya, waktu saya tidak tahu, dan rohaniawan saudara pasti ada. Ya, waktu saya dengan beberapa teman pendeta, senior juga, ya. Kita memohon kepada peserta yang maju untuk membawa nyanyian yang sungguh luar biasa, ya, dapat memukau manusia, harusnya juga dapat memukau Tuhan. Tapi kita harus manusia kan bisa nipu. Tolong menyanyi di sini, kita menyanyi membawakan lagu dengan bagus, teknik vokalnya bagus, ya, dia punya dinamika bagus. Tapi bagaimana dengan kita minta pada peserta, dan saya sebagai hamba Tuhan di tanah ini, saya meminta pada saudara, sebelum tampil bereskan di hati. Tidak ada lagi musuh. Di mana menyanyi Tuhan?
Vesparawi seluruhnya, bukan cuma saudara saja. Setelah saudara menikmati indahnya membawakan nyanyian secara tepat, saudara, kita semua harus, saya harap yang muda-muda yang sekiranya masih merokok, stop merokok. Sekiranya masih suka minum mabuk, stop minum mabuk. Mulai hari ini, saudara adalah duta memberitahukan kepada semua orang, Tuhan itu layak dipuji. Dan Dia harus dipuji bukan dengan kata-kata lalu, tapi kelakuan kita juga. Yang bersinah, stop bersinah. Yang mencuri, stop mencuri. Yang bermalas-malasan dan tidak memanfaatkan karunia dalam hidup, stop. Karena kemenangan ditentukan oleh tuangkan hatimu, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar pakai sepakan hati supaya saya berdiri di depan, saya tidak seperti Ibu Pendeta gementar. Ya, katanya kalau supaya ini, ya, cubit supaya kita tidak gementar. Bahkan cubit tetap gementar. Berarti sama hati terkuat, ya. Nah, saudara, kita semua yang meraih kesuksesan kemenangan, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan. Yang kedua, jangan menyimpang dari semua perintah Tuhan. Jadi oke, saya menjalani perintah Tuhan, tapi kadang-kadang jadi bolehkah saya sedikit pretend firman Tuhan. Jangan. Ketiga, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memberitakan Injil. Yang mau sukses, jangan lupa menegur saudara yang sama. Yang keempat, merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Nah, ini tanda saudara bersedia melangkah dengan hati yang kuat dan hati yang teguh. Kunci ketiga, mendapat dukungan dari orang-orang yang dipimpin. Perjuangan bersama dengan orang-orang yang sama-sama takut akan Tuhan akan menjadi perjuangan yang berjalan dengan kekuatan yang besar, kekuatan yang tidak terpecah-pecah. Support system, ya, support system. Saya sudah suami saya mau nanti mau ikuti ini lomba ini, dia mau hadir, ya. Tapi saya bilang, tapi dong aturan itu. Kalau kontingen A yang mau tampil, hanya supporter kontingen A yang boleh masuk ke ruangan, iya kan? Kalau kontingen B hanya supporter kontingen B. Karena memang kita perlu support system. Nanti support yang mana? Supporter yang mana? Siapa? Ya mamanya, bapaknya, kakaknya, adiknya, mama tua, mama adik, begitu toh? Kamu viralkan, kami mau tampil tanggal sekian di gedung ini. Saya suami justru nanti tanggal sekian saya di LG, tanggal sekian saya di Poltek. Oh iya kan, kau mau support kah atau kau mau menerima ini? Dua-duanya, ya.
Begitu. Kalau tidak ada supporter juga kan, hati kecil ya. Kemudian di kamar mandi tidak ada supporter, tulisan kami besar, ya tidak, ya. Tapi tentu, ya, dua lebih baik dari satu. Banyak pendukung, ya. Kadang-kadang kalau ibadah baru ketemu ya bangku juga kosong tutup laut. Gimana ya? Tapi kalau ibadah bangku kosong, tetap yang hadir mendapat kelimpahan karena Tuhan hadir dalam ibadah. Ya, saudara membutuhkan dukungan positif, betul tidak? Dalam hidup ini kita butuh dukungan positif. Orang-orang di dalam rumah support system, ya. Suami istri itu support system, satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak saling support. Kita tentu mengakui kalau suami pikir A, istri pikir B, terpecah. Apalagi kalau suami di rumah yang satu, istri di rumah satu, silakan. Tidak ada sukses, tidak akan menang. Ya, saya tidak bosan bilang perceraian itu bukan solusi. Tercerai-berai, masing-masing pikir dia pulang sendiri, itu melemah. Jadi saya menyebut 3 kunci ini menurut saya dari bacaan ini ada 3 kunci. 1, penyertaan Tuhan. 2, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3, miliki support system. Dan saudara tentu kita akan dapat support, dukungan dari orang-orang yang tahu siapa kita, tahu kita pantas untuk hidup. Itu makanya saya sampaikan tadi, kalau yang maju dalam usaha perjuangan mencapai kemenangan tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan, pertama, Tuhan tidak support. Kedua, manusia juga tidak akan support. Ketiga, kita sendiri tahu kita tidak kuat karena ada konflik dalam hati. Dengan pengalaman Yosua dan penegasan ulang dari Tuhan kepada Yosua, maka mari saudara periksa apakah kita sudah memegang ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Sekalipun kita sudah memiliki banyak pengalaman iman, tetapi untuk tetap berkemenangan di masa mendatang, secara khusus saudara-saudara kontingen dari tanggal, tetaplah kita sekalian mengikuti petunjuk Tuhan, dengar-dengaran pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah terang. Tuhan yang memberi firman adalah Tuhan yang berkuasa di masa lalu kita, pada masa kini, dan di hari esok atau masa mendatang. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Tetapi pasti Tuhan menyertai kita dalam segala waktu dan tempat, sekarang ini, dulu, sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Tetaplah berpaut pada Tuhan, berjalan menurut kehendak. Kemenangan adalah anugerah yang Tuhan sudah siapkan, melebihi apa yang kita harapkan. Penilaian Tuhan pasti tidak sama. Tuhan menolong kita. Amin.
Amen.